Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah qad afadha alaina min kulli ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bangga bersama para penonton, bersama para mustami'in semuanya. Saya bangga bersama SMD, para pemirsa semuanya yang saya banggakan dan juga saya hormati. Pada episode kali ini sengaja kami memberikan sebuah judul, yaitu tentang Idul Fitri, yang dikutip dalam sebuah kitab yang fenomenal, yang familiar, yaitu Al-Adhkar An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddits Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Dalam satu bab pada halaman 155, bab ini menjelaskan tentang Idul Fitri dan Idul Adha, dan tapi spesifikasinya saya akan membahas tentang Idul Fitri. Babul Adhkar al-Mashru'ati fil Idain. I'lam annahu yustahabbu ihya'u lailatain idain bi dzikrillah ta'ala was salati wa ghairihima min at-ta'ati lil hadits al-warid fi dzalika. Dalam artian, ketahuilah bahwa banyak kesunahan, hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW di antara Idul Fitri dan juga Idul Adha. Di antaranya zikir kepada Allah, kemudian sholat, kemudian ibadah-ibadah yang lain yang bentuknya ta'abbud, yang bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlandaskan sebuah hadis, man ahya lailatain aidi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan di malam Idul Fitri dan Idul Adha, di malam Id membangkitkan sebuah kalimat zikir, sebuah takbir ataupun salat, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, maka jika hati lagi ditutup, hati lagi mati, maka hati itu bangkit untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa hati itu selalu berubah. Hati itu setiap detik, setiap jam, setiap waktu pasti berubah. Sehingga jika kita mentradisikan hal-hal yang bentuknya ibadah di Idul Fitri, maka jaminannya di sini kita, seandainya hati tertutup, maka bangkit untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga iman kita dijaga, semoga ibadah kita dijaga, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlandaskan ini, bagaimana kemuliaan orang yang membangkitkan terhadap Idul Fitri, lebih-lebih di malam harinya. Bagaimana kita untuk memperbanyak sholat tahajud, bagaimana kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah, bagaimana kita untuk memperbanyak takbir, yaitu dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seandainya kalimat itu sudah yang disebut sebagai takbir, kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jika disambung la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seandainya mau dijadikan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah cukup. Adapun walillahil hamd misalnya, itu merupakan tradisi-tradisi orang soleh yang disebutkan dalam kitab ini. Maka bagaimana kita untuk terjaga iman kita, ibadah kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sungguhnya kita ini lagi mau ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan yang kita banggakan, bulan yang kita damba-dambakan bersama. Dan pada Idul Fitri kita sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Akan tetapi hati kita untuk ingat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah, yaitu dengan kalimat takbir, ataupun bahkan dengan sholat, ataupun bahkan dengan zikir kepada Allah, zikir ataupun bahkan kepada melalui taat kepada Allah atau ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, jangan pernah lewatkan momen ini, jangan pernah lewatkan kesempatan ini untuk bagaimana berzikir, bagaimana takbir, karena kita ini sesungguhnya adalah orang Islam yang kafah. Maka bagaimana kemudian ibadah tidak pernah lepas
bukan hanya bulan Ramadan, bukan hanya bulan yang mulia yang dinamakan bulan Ramadan kita ibadah, akan tapi setelah itu di Syawal ataupun bulan-bulan yang lain kita selalu zikir dan kita selalu sholat dan kita selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang lebih baik. Berkah bulan Ramadan, kita semua dijadikan orang yang membiasakan terhadap membaca Al-Quran, mentradisikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholat kita, tarawih kita, ibadah kita, ataupun bahkan sholat Id kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.